Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita di matematika peminatan, materi vektor di bagian yang kedua. Di bagian kedua ini kita akan mempelajari mengenai sudut antara dua vektor. Nah, sudut antara dua vektor itu harus memiliki pangkal yang sama. Ya, jadi kalau sudut antara dua vektor itu harus memiliki pangkal yang sama. Misalkan di sini ada vektor A, kemudian ada vektor B. Nah, sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B adalah 30 derajat. Itu letaknya di sini ya. Ini adalah pangkalnya vektor A, ini juga pangkalnya vektor B. Oke ya. Oke, sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B sama dengan 30 derajat. Seperti itu. Contoh lain, ini ada vektor A, kemudian vektor B-nya kemari ya. Dan di sini ada sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Nah, kalau sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B itu bukan 30 derajat ya. Benar ya? Sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B itu bukan 30 derajat. Alasannya kenapa? Karena pangkalnya berbeda. Ya. Pangkal dari vektor A ada di sini, pangkal dari vektor B ada di sini. Ya, berarti seharusnya sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B itu bagaimana? Nah, vektor B-nya bisa kita buat di sini ya. Kita bisa buat di sini, ini adalah vektor B. Karena di sini pangkalnya vektor A, ini juga sudah menjadi pangkalnya vektor B, maka sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B itu adalah 150 derajat. Dari mana? Nah, ini kan sudut berpelurus ya, 180 derajat kurangi 30 derajat kan 150 derajat. Besar sudut ini kan 150 derajat, seperti itu. Contoh lain, ini ada suatu vektor ya, ini titik B, ini titik A, kemudian ini titik B, ini titik C, kemudian di sini ada sudut 50 derajat. 50 derajat itu bukan sudut antara vektor AB dan vektor BC ya. 50 derajat ini bukan sudut antara vektor AB dan vektor BC. Yang benar adalah 50 derajat adalah sudut yang terbentuk dari vektor BA dan vektor BC. Seperti itu. Ini mengenai sudut antara dua vektor. Contoh soalnya. Jika diketahui besar atau panjangnya vektor A itu 3 cm, besarnya vektor B itu 2 akar 3 cm, dan sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B sama dengan 30 derajat. Maka tentukan yang pertama, besar dari vektor A tambahkan vektor B, yang B besar dari vektor A tambahkan 2 kalikan vektor B, yang ketiga besar dari vektor A dikurangi vektor B, yang D besar dari 2 kalikan vektor A dikurangi 3 dikalikan vektor B. Kita bahas dulu ya. Pertama kali diketahui di soal tadi kan besarnya vektor A 3 cm, besarnya vektor B 2 akar 3 cm. Sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B adalah 30 derajat. Yang ditanya adalah besarnya vektor A ditambahkan vektor B ya, atau panjangnya vektor A tambahkan vektor B itu berapa. Nah, sebelum mengerjakan kita harus pahami dulu ya konsepnya. Ini ada vektor A, misalnya vektor A ke kanan ini ya dengan panjang 3 cm. Kemudian ini ada vektor B ya, 2 akar 3 cm. Ini adalah 30 derajat di sini ya. Sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B ya. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini dulu. Nah, sekarang yang ditanya adalah besarnya vektor A tambahkan vektor B. Berarti kita harus mencari vektor A tambahkan vektor B itu bagaimana. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa menggunakan aturan jajar genjang ya. Pada penjumlahan vektor kan kita sudah bahas mengenai aturan jajar genjang ya. Kalau ini vektor B, ini bisa kita buat juga vektor B di sini. Kita bisa buat juga vektor A di sini. Ya. Sudut ini adalah 30 derajat. Ya. Pada jajar genjang kan sudutnya yang berhadapan, besarnya kan sama ya. Kemudian sudut yang di sini adalah 150 derajat. Ya, 150 derajat itu dapatnya dari mana? Total sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Dikurangi 2 kalikan 30 derajat. Ya. Kemudian dibagi 2. Karena besar sudut yang di sini, yang di bawah ini dan yang di atas ini kan sama, ya.
360 kurangi 60 ya 300 bagikan 2, 150 derajat ya. Ini 150 derajat, yang atasnya 150 derajat. Nah, berdasarkan aturan jajar genjang, vektor A ditambahkan vektor B itu yang mana? Ya, itu adalah yang ini. Oke ya. Dari pangkal, ini ujungnya. Oke ya. Berdasarkan aturan jajar genjang, vektor A tambahkan vektor B adalah vektor ya di pangkalnya vektor A dan vektor B dan berujung di sini. Itu ya. Seperti itu. Atau kita bisa gunakan aturan segitiga. Ini vektor A-nya, ini vektor B-nya bisa kita pindahkan kemari ya. Bisa dibuat seperti itu. Kita tahu sudut yang terbentuk adalah 150 derajat. Ini adalah vektor A ditambahkan vektor B. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas, kita jawab yang pertanyaan yang A-nya tadi ya. Saya menggunakan segitiga ya, yang tadi. Ini vektor A, ini vektor B, ini adalah vektor A ditambahkan vektor B, ini 150 derajat ya. Jadi kalau ditanya besarnya vektor A, tambahkan vektor B atau panjangnya vektor A tambahkan vektor B itu, ya ini panjangnya ini berapa. Nah, sekarang lihatlah segitiga ini ada sisi, ya di sini kan ada sisi, ya ada panjangnya vektor A, di sini juga ada sisi, ya atau kita punya panjangnya vektor B. Ada sudut yang diapit, kemudian kita mencari panjangnya vektor A tambahkan vektor B, ya, atau sisi yang ini, ya kalau dalam segitiga. Nah, ingat di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang aturan kosinus. Nah, kita bisa pakai di sini, oke? Berarti besarnya atau panjangnya vektor A tambahkan vektor B dikuadratkan sama dengan besarnya vektor A dikuadratkan ditambahkan besarnya vektor B dikuadratkan dikurangi 2 dikalikan besarnya vektor A, dikalikan besarnya vektor B, dikalikan cos 150 derajat. Ya, seperti itu. Ingat aturan kosinus ya, bentuknya kan seperti ini. Oke. Berarti ini besarnya vektor A dikuadratkan ini adalah 3 dikuadratkan. Oke. Kemudian ditambahkan 2 akar 3 dikuadratkan. Dikurangi 2 kalikan 3 kalikan 2 akar 3 dikalikan cos 150 derajat itu negatif akar 3/2 ya. Kalau dicari. Oke, sekarang 3 kuadrat hasilnya 9. 2 akar 3 dikuadratkan itu berarti 2 kuadrat itu 4. 4 dikalikan akar 3 dikuadratkan itu 3. 4 kalikan 3, 12. Ya. Kemudian yang di belakang sini menghitungnya 2 bisa dibagi 2 hasilnya 1. Akar 3 kalikan akar 3 itu adalah 3. 3 kalikan 3, 9. 9 kalikan 2, 18. Negatif 1 kalikan negatif 1 hasilnya positif. Ya, berarti tandanya ini jadi ditambah 18. Berarti besarnya vektor A tambahkan vektor B dikuadratkan adalah 39. Nah, kalau ditanya besarnya vektor A tambahkan vektor B berapa? Berarti kan tinggal ini bentuknya kan berarti bisa positif negatif 39. Tapi karena kita ini cari besar atau panjangnya suatu vektor tidak mungkin bernilai negatif ya. Berarti kita ambil yang positifnya nilainya berarti akar dari 39 cm. Seperti itu. Ini adalah pembahasan yang A. Kita lanjut sekarang pembahasan yang B, yang ditanya adalah besarnya vektor A ditambahkan 2 dikalikan vektor B. Oke, ini kalau kondisi ketika ini vektor A, vektor B, ya ini vektor A ditambahkan vektor B, sudut yang terbentuk 150 derajat di sini. Nah, sekarang kalau ditanya besarnya vektor A ditambahkan 2 kalikan vektor B bagaimana? Ini adalah vektor A, berarti 2 dikalikan vektor B, berarti vektor B-nya ini dikalikan 2, ya. Seperti itu, ya. Panjangnya dikalikan 2, besarnya dikalikan 2. Oke. Berarti ini adalah menjadi A ditambahkan vektor A ditambahkan 2 dikalikan vektor B. Sudut yang terbentuk masih tetap sama ya, 150 derajat ya. Yang berubah hanya ini ya. Ini 2 kalikan vektor B, ini juga panjangnya juga berubah ya. Vektor A tambahkan 2 kalikan vektor B. Nah, vektor B kita tahu besarnya adalah 2 akar 3 cm. Maka kalau 2 dikalikan vektor B berapa besarnya? Berarti kan 2 dikalikan besarnya vektor B itu ya, 2 kalikan 2 akar 3, hasilnya adalah 4 akar 3 cm ya. Besarnya 2 kalikan vektor B adalah 4 akar 3 cm. Nah, sekarang kita lanjutkan.
Nah, tadi kita sudah dapatkan ini ya. Kalau penggambarannya seperti ini, terus kemudian besarnya 2 dikalikan vektor B itu 4 akar 3 cm. Sekarang kita jawab ya. Bagian B. Untuk mencari besarnya vektor A tambahkan 2 kalikan vektor B, kita masih menggunakan aturan kosinus ya. Ini adalah besarnya vektor A tambahkan 2 kalikan vektor B dikuadratkan sama dengan besarnya vektor A dikuadratkan ditambahkan besarnya 2 dikalikan vektor B dikuadratkan dikurangi 2 kalikan besarnya vektor A dikalikan besarnya 2 kalikan vektor B dikalikan cos 150 derajat ya. Jadi diperhatikan sudutnya tetap sama, yang berbeda hanya besarnya dari vektor A atau vektor B itu ya. Nah, sekarang besarnya vektor A itu 3 dikuadratkan. Besarnya 2 kalikan vektor B itu 4 akar 3 cm dikuadratkan dikurangi 2 kalikan 3 kalikan 4 akar 3 dikalikan cos 150 derajat itu negatif akar 3 per 2. Oke, nah sekarang 3 kuadrat itu 9. Kemudian 4 kuadrat 16, 16 dikalikan akar 3 dikuadratkan itu 3. 16 kalikan 3, 48. Kemudian negatif kalikan negatif positif ya, jadi contohnya ditambah. Akar 3 kalikan akar 3 itu 3. Kemudian 2 bagikan 2 itu 1. Berarti 3 kalikan 4, 12. 12 kalikan 3 hasilnya 36. Berarti kita dapatkan di sini hasilnya 93 ya. Tapi ini masih dalam bentuknya kuadrat. Yang ditanyakan hanya besarnya vektor A tambahkan 2 kali menjadi akar dari 93 cm. Seperti itu. Sekarang kita lanjut untuk yang bagian ini ya. C. Yang ditanya adalah besarnya vektor A dikurangi vektor B itu bagaimana? Nah, kita punya vektor A, ini ya, misalnya 3 cm arahnya ke kanan. Vektor B, miring ini ya. Sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B adalah 30 derajat ya, di situ. Nah, 30 derajatnya di sana. Yang ditanya adalah vektor A dikurangi vektor B. Besarnya berapa? Berarti kita harus cari dulu vektor A dikurangi vektor B itu bagaimana ya. Kalau menggunakan aturan jajar genjang, oke, vektor negatif dari vektor B kan bisa dibuat seperti ini, ya. Oke, ini berarti vektor A juga di sana. Ini sudut yang terbentuk 30 derajat ya, juga sama, ya. Kemudian ini adalah negatif dari vektor B. Nah, ini ya, garis biru muda ini itu adalah vektor A dikurangi vektor B. Ya, kalau menggunakan aturan jajar genjang kan seperti itu. Atau kalau kita mau menggunakan aturan segitiga, ini ada vektor A, ini adalah negatif dari vektor B, ini 30 derajat ya, sudut yang terbentuk di sini kan 30 derajat, ini adalah vektor A dikurangi vektor B. Ya, kan seperti itu ya. Negatif vektor B tambahkan vektor A kan negatif vektor B tambahkan vektor A. Seperti itu. Oke. Nah, kita akan cari ya yang C. Saya gunakan segitiga yang tadi pembahasan yang terakhir. Berarti kalau besarnya vektor A dikurangi vektor B, ini vektor A kurangi vektor B kan di depannya 30 derajat ini ya. Gunakan aturan kosinus lagi untuk mencari. Oke. Berarti vektor A dikuadratkan ya, besarnya vektor A kuadrat ditambahkan besarnya vektor B kuadrat dikurangi 2 kalikan besarnya vektor A kalikan 2 kali dikalikan vektor B ya, besarnya vektor B dikalikan cos 30 derajat ya. Berarti kita isikan nilainya. Besarnya vektor A itu 3 dikuadratkan, besarnya vektor B 2 akar 3 dikuadratkan, dikurangi 2 kalikan 3 kalikan 2 akar 3 kalikan cos 30 derajat akar 3 per 2. Oke, berarti ini 3 kuadratkan itu 9, 2 akar 3 kuadrat itu 12 ya. 2 kuadrat 4, akar 3 kuadrat itu 3. 4 kalikan 3, 12. 2 bisa dibagi 2 hasilnya 1. Akar 3 kalikan akar 3, 3. 3 kalikan 3, 9. 9 kalikan 2, 18. Dikurangi 18 ini. Sehingga kita dapatkan di sini 3 ya, tapi ini masih bentuknya kuadrat ya. Yang ditanya hanya besarnya vektor A dikurangi vektor B saja. Berarti akar 3 cm. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan jawab kalau yang ditanya bagian D-nya berapakah besarnya 2 kalikan vektor A dikurangi 3 kalikan vektor B ya.
Ini kondisinya tadi ini gambar untuk vektor A kurang vektor B ya. Berarti kalau 2 kalikan vektor A, ini berarti vektor A-nya dikalikan 2 ya, besarnya lebih besar 2 kali lipat. Oke. Kemudian ini 3 kalikan vektor B ya. Ya, negatif 3 kali vektor B kan ini ya. Besarnya adalah 3 kalinya negatif dari vektor B ya. Kemudian ini adalah menjadi 2 kalikan vektor A dikurangi 3 kalikan vektor B. Itu ya. Kita cari ini besarnya atau panjangnya vektor ini berapa. Oke, kita punya vektor A besarnya 3 cm. Kalau ditanya 2 kalikan vektor A bagaimana? Ya, berarti besarnya dari 2 kalikan vektor A adalah 6 cm. Kemudian kita punya besarnya vektor B 2 akar 3. Kalau ditanya 3 kali besarnya vektor B berapa? Berarti besarnya dari 3 kalikan vektor B adalah 6 akar 3 cm. Oke ya. Di sini gunakan ini ya. 3 kalikan vektor B ya. Jangan negatif 3 kalikan vektor B ya. Tapi besarnya 3 kali vektor B itu ya. Karena negatif 3 kalikan vektor B ini kan hanya menunjukkan arahnya itu ya. Seperti itu. Sekarang kita jawab ya. Untuk mencari besarnya 2 kalikan vektor A dikurangi 3 kalikan vektor B, itu berarti kita gunakan aturan kosinus lagi. Ya, berarti besarnya 2 kalikan vektor A dikuadratkan, ditambahkan besarnya 3 kalikan vektor B dikuadratkan, dikurangi 2 kalikan besarnya 2 kalikan vektor A, dikalikan besarnya 3 kalikan vektor B, kemudian dikalikan cos 30 derajat. Kita masukkan nilai-nilainya. Ini 6 dikuadratkan ditambahkan 6 akar 3 kuadrat dikurangi 2 kalikan 6 kalikan 6 akar 3 dikalikan akar 3 per 2. 6 kuadrat 36. 6 dikuadratkan 36 akar 3 kalikan akar 3 3 ya. Saya biarkan saja ya untuk mempermudah menghitung saja nanti. Kemudian 2 bisa dibagi 2 hasilnya 1. Ya, akar 3 kalikan akar 3 itu 3, 6 kalikan 6 itu 36 ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, dilihat 36 dikalikan 3 kalau dikurangi 36 kalikan 3 kan hasilnya 0. Ya, sehingga kita dapatkan hasilnya ini 36. Yang ditanya besarnya 2 kalikan vektor A dikurangi 3 kalikan vektor B. Kita dapatkan hasilnya 6 cm. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah membahas dari tadi yang contoh A, B, C, dan D. Ya, saya jelaskan ini secara matematika. Ya, jadi minta tolong, walaupun kalian mungkin sudah mempelajari materi vektor ini di fisika, tapi dalam mengerjakan latihan soalnya nanti pun kita kerjakan secara matematika. Ya, seperti itu. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini dan tetap bersemangat. Saatnya untuk berlatih. Jangan kendor semangatmu ya, tetap bersemangat.